Senja perlahan turun di desa kecil itu. Langit tampak mendung dan kelabu. Awan menggantung rendah di udara. Cahaya matahari mulai menghilang. Di ujung desa, seorang pemuda berjalan pelan, namanya Ardi. Langkahnya mengarah ke jalan tanah sempit. Jalan itu jarang dilewati warga. Di ujung jalan tersebut berdiri sebuah kuburan tua. Kuburan itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada pagar, tidak ada penjaga, hanya pepohonan besar yang mengelilinginya. Daunnya rapat dan menjulang tinggi. Angin sore berhembus pelan. Udara terasa dingin dan lembab. Ardi berhenti. Sejenak, ia menatap papan kayu tua di depan jalan. Tulisan di papan itu hampir tidak terbaca. Lumut menutup sebagian hurufnya. Ardi mendekat dan membaca perlahan. Tertulis pemakaman lama desa. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Tanah di bawah kakinya lembek. Daun kering berserakan di mana-mana. Setiap langkah menimbulkan suara pelan. Suara itu terdengar jelas di kesunyian. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Kuburan itu terasa terlalu sunyi. Ardi membawa tas ransel di punggungnya. Di dalamnya terdapat kamera dan catatan. Ia datang untuk sebuah penelitian tentang tempat bersejarah yang terlupakan. Namun suasana kuburan membuatnya gelisah. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia melangkah lebih dalam. Deretan nisan mulai terlihat jelas. Sebagian nisan miring, sebagian hampir tertutup tanah. Tulisan, nama sudah pudar. Tahun kematian sulit dibaca. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi banyak bagian kuburan. Ardi menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Ia mengangkat kamera perlahan, mulai mengambil beberapa foto. Tangannya sedikit gemetar, ia harus menahan napas. Setiap kali kamera berbunyi, hatinya berdebar lebih cepat. Ardi merasa sedang diperhatikan. Namun, ia tidak melihat siapapun. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Kuburan itu kosong. Setidaknya secara kasat. Mata, Ardi melanjutkan langkahnya. Ia berjalan dengan lebih hati-hati. Di dalam hati, ia berkata permisi. Sebagai bentuk hormat, udara terasa semakin dingin. Padahal, senja belum sepenuhnya habis. Bulu kuduk Ardi berdiri. Tanpa alasan yang jelas. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun kering berputar di udara. Terdengar suara desahan samar. Sangat pelan, namun terasa dekat. Ardi berhenti berjalan. Napasnya tertahan. Ia mencoba menenangkan diri. Ia menyebut itu hanya angin. Namun hatinya tidak yakin. Ia melihat jam tangannya. Waktu hampir menunjukkan malam. Bayangan pohon memanjang di tanah. Nisan tampak seperti sosok diam. Ardi merasa seharusnya ia pergi. Namun rasa tanggung jawab menahannya. Ia melangkah ke bagian yang lebih dalam. Area yang tampak lebih tua. Tanah di sana lebih gelap. Udara terasa lebih berat. Ardi merasakan perasaan aneh. Seperti pernah berada di sana. Padahal ia yakin belum pernah. Ia berhenti dan berdiri diam. Keheningan terasa menekan. Ia mendengar detak jantungnya sendiri. Berdetak cepat dan tidak teratur. Ardi mengucap satu kata pelan. Permisi. Tidak ada jawaban. Namun, udara terasa berubah. Senja benar-benar menghilang. Malam mulai mengambil alih. Ardi berdiri di tengah kuburan, tua, sendirian. Ia belum menyadarinya. Namun, langkah pertamanya telah dicatat. Kuburan tua itu tidak kosong. Dan sejak senja itu, sesuatu telah memperhatikannya. Pagi datang dengan kabut tipis. Desa terlihat tenang dan sepi. Ardi duduk di sebuah warung kecil. Warung itu berada di pinggir jalan. Asap kopi mengepul pelan. Aromanya terasa hangat. Ardi membuka buku catatannya. Ia menuliskan hasil pengamatan kemarin. Pikirannya masih tertuju pada kuburan tua. Perasaan aneh itu belum hilang.
Seorang kakek mendekat perlahan, langkahnya tertatih, namun mantap. Rambutnya memutih seluruhnya. Wajahnya penuh garis usia. Kakek itu duduk di seberang Ardi. Tatapannya tajam, namun tenang. Ia memperhatikan Ardi cukup lama, seolah mengenalnya. Kakek itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan dan berat. Ia bertanya, siapa nama Ardi? Dan dari mana asalnya? Ardi menjawab dengan sopan. Ia menyebutkan tujuannya datang ke desa. Saat mendengar kata kuburan tua, wajah kakek itu berubah, alisnya mengerut. Napasnya terdengar lebih dalam. Ia meminta Ardi berhenti menulis, lalu berbicara dengan serius. Kakek itu mengatakan tempat itu bukan sembarang kuburan. Ia sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Banyak kisah yang tidak diceritakan. Banyak rahasia yang terkubur. Ia memperingatkan Ardi, jangan datang ke sana saat senja. Ia mengatakan waktu itu tidak baik, terutama bagi orang luar. Ardi mendengarkan dengan sopan, namun pikirannya ragu. Ia menganggap itu hanya mitos desa. Cerita yang diwariskan turun-temurun. Kakek itu melanjutkan ceritanya. Dengan suara yang semakin lirih, dulu ada seseorang yang dikuburkan tanpa nama. Orang itu mengalami ketidakadilan. Tidak ada yang membelanya. Tidak ada yang berani berbicara. Sejak saat itu, kuburan tersebut tidak pernah benar-benar tenang. Ardi menelan ludah, namun ia tetap berusaha tenang. Ia tersenyum kecil sebagai bentuk menghargai. Kakek itu menatap Ardi dalam-dalam. Tatapan yang membuat hati tidak nyaman. Ia mengatakan satu hal, terakhir, jika mendengar panggilan, jangan pernah menjawab. Ardi mengangguk pelan, namun tidak sepenuhnya percaya. Tak lama, kemudian kakek itu berdiri. Ia pergi tanpa pamit. Langkahnya menghilang di balik kabut. Beberapa warga lain memandang Ardi. Wajah mereka terlihat waspada. Seorang ibu mendekat. Ia menyarankan Ardi pulang sebelum malam. Seorang pria parubaya ikut berbicara. Ia meminta Ardi tidak mencari masalah. Ardi mengucapkan terima kasih, namun tekadnya tidak berubah. Ia merasa harus menyelesaikan penelitiannya. Ia merasa ini tanggung jawabnya. Saat siang berganti sore, langit kembali mulai mendung. Ardi bersiap menuju kuburan tua lagi tanpa memberitahu siapapun. Di dalam hatinya, ia merasa yakin, namun ia tidak menyadari satu hal. Setiap peringatan yang diabaikan selalu memiliki akibat, dan senja kali ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Senja kembali turun perlahan. Langit berubah jingga pucat. Ardi melangkah menuju kuburan tua. Jalan tanah itu terasa lebih sepi. Tidak ada warga yang terlihat. Desa seperti menutup diri. Ardi berjalan dengan langkah hati-hati. Setiap jejak terasa lebih berat. Pepohonan di sekitar kuburan berdiri diam. Daunnya tidak bergerak saat Ardi memasuki area pemakaman. Udara langsung berubah dingin. Suhu terasa turun tiba-tiba. Napasnya terlihat samar. Ardi berhenti sejenak. Ia merasakan dada terasa sesak. Ia menenangkan diri, lalu melanjutkan langkah. Deretan nisan menyambutnya. Terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan nisan memanjang di tanah. Seperti sosok yang berdiri, diam. Ardi menyalakan kamera. Ia mulai merekam suasana. Langkah kakinya terdengar jelas. Suara itu memantul di keheningan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah lain. Ardi berhenti berjalan. Ia menahan napas. Suara itu ikut berhenti. Ardi menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Ia menghela napas lega. Namun rasa waspada tetap ada. Ia melangkah kembali. Kali ini lebih pelan. Suara langkah itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Jantung Ardi berdegup kencang.
Keringat dingin mengalir. Ia berhenti dan berbalik cepat. Kuburan itu tetap kosong. Ardi mulai merasa panik. Namun ia memaksa diri, tenang. Ia mengingat pesan kakek itu. Tentang suara panggilan, angin berembus pelan. Menyentuh tengkuknya. Tiba-tiba terdengar bisikan. Sangat pelan. Bisikan itu memanggil namanya dengan suara lirih. Ardi membeku. Tubuhnya kaku. Ia yakin itu bukan imajinasinya, suara itu nyata. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Nada suaranya terdengar sedih, bukan marah. Ardi menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang. Ia tidak menjawab panggilan itu. Ia hanya berdiri diam. Namun suara itu terus terdengar, seolah mengelilinginya. Dari kiri, dari kanan, lalu terdengar suara tangisan. Tangisan yang tertahan. Tangisan itu berasal dari antara nisan. Sangat dekat. Ardi membuka mata perlahan. Pandangan matanya bergetar. Ia melihat bayangan samar. Berdiri di kejauhan. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam. Udara terasa semakin berat. Sulit untuk bernapas. Ardi mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Kakinya hampir tersandung nisan. Ia nyaris terjatuh. Saat itulah suara itu berhenti. Kuburan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Ardi menyadari satu hal. Ia tidak sendirian. Kuburan tua itu telah menyadari kehadirannya. Dan sesuatu telah mulai mendekat. Kuburan itu kembali sunyi. Tidak ada suara apapun. Ardi berdiri terpaku. Napasnya masih memburu. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara tadi. Namun yang terlihat hanya nisan. Berderet dan diam, angin kembali berhembus, pelan namun dingin. Ardi melangkah mundur perlahan. Berniat meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya terhenti, matanya tertuju ke satu arah. Di antara nisan yang miring, ada satu nisan yang berbeda. Nisan itu berdiri tegak, tidak tertutup lumut. Permukaannya terlihat bersih, seolah baru dirawat. Ardi merasa penasaran. Sekaligus takut, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Udara di sekitar nisan itu berubah. Terasa lebih dingin. Napas Ardi mulai bergetar. Dadanya terasa sesak. Ia berdiri tepat di depan nisan. Namun tidak menemukan nama. Tidak ada tulisan apa pun, hanya batu polos. Ardi mengernyit. Rasa aneh memenuhi pikirannya. Iya. Merasakan sakit di kepala. Pandangan mulai berkunang. Tiba-tiba terdengar suara napas lain. Sangat pelan, namun jelas. Ardi menoleh ke samping, tidak ada siapapun. Saat ia kembali menatap nisan, bayangan muncul perlahan. Bayangan itu berdiri di belakang nisan. Samar namun terlihat jelas. Sesosok perempuan tua. Pakaiannya lusuh. Rambutnya panjang dan terurai. Wajahnya pucat. Matanya menatap Ardi penuh kesedihan. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian. Perempuan itu tidak berbicara. Namun Ardi mendengar suara. Suara itu terdengar di dalam kepalanya. Sangat jelas ia mengatakan bahwa dirinya dilupakan. Namanya dihapus. Ia mengatakan tidak ada yang mendoakannya. Tidak ada yang mengingat. Ardi gemetar, air matanya menetes. Ia tidak tahu mengapa. Namun rasa sedih itu terasa nyata. Perempuan itu melangkah mendekat. Namun kakinya tidak menyentuh tanah. Udara menjadi semakin dingin. Namun tidak terasa mengancam. Ia meminta satu hal. Bukan balas dendam. Ia hanya ingin didengar dan diingat. Ardi menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Ia berjanji dalam hati.
tidak akan melupakannya. Bayangan itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh luka. Perlahan, bayangan itu memudar. Udara terasa lebih ringan. Napas Ardi mulai normal. Ia berlutut di depan nisan tanpa nama. Hatinya bergetar. Ardi masih berlutut di depan nisan itu. Tangannya gemetar pelan. Malam semakin larut, namun suasana terasa hening. Udara di sekitar nisan berubah menjadi lebih tenang. Perlahan, pemandangan di depan mata Ardi berubah. Kuburan tua menghilang, digantikan oleh suasana masa lalu. Ardi melihat sebuah desa yang sama, namun terlihat lebih hidup. Rumah-rumah kayu berdiri rapat, lampu minyak menyala redup. Di tengah desa berdiri seorang perempuan muda. Wajahnya lembut, tatapan matanya penuh harap. Ia dikenal sebagai orang pendiam, namun baik hati. Perempuan itu hidup sederhana, tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, suatu hari, desa dilanda musibah. Penyakit menyebar dengan cepat. Warga mulai ketakutan. Desas-desus pun muncul tanpa bukti. Perempuan itu dituduh sebagai penyebabnya, tanpa pembelaan. Tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang peduli. Fitnah menyebar lebih cepat dari kebenaran, dan rasa takut menguasai segalanya. Perempuan itu dikucilkan, dijauhi oleh semua orang. Ia menangis sendirian di malam hari. Tanpa tempat mengadu, keluarganya memilih diam, takut ikut disalahkan. Hari demi hari berlalu, tubuhnya semakin lemah. Ia jatuh sakit, namun tidak ada yang menolong. Hingga suatu malam, ia menghembuskan napas terakhir tanpa doa, tanpa perpisahan. Jenazahnya dimakamkan diam-diam di sudut kuburan tua. Tidak ada nama yang ditulis, tidak ada tanda pengenal. Ia dimakamkan seolah tidak pernah ada, seolah hidupnya tidak berarti. Ardi menyaksikan semuanya dengan hati yang berat. Rasa sedih menekan dadanya. Air mata mengalir. Ia memahami kini mengapa arwah itu tidak pergi. Bukan karena marah, namun karena dilupakan. Kesedihan itu menempel pada tanah. Menjadi bagian dari kuburan tua, pemandangan perlahan memudar. Kuburan kembali terlihat. Ardi masih berlutut. Dengan napas tertahan, ia menundukkan kepala. Hatinya penuh empati. Kuburan tua bukan tempat terkutuk. Ia adalah saksi bisu, saksi dari luka manusia yang tidak pernah disembuhkan. Dan kisah itu telah terpendam terlalu lama. Malam terasa semakin dalam. Bintang terlihat samar di langit. Ardi masih berlutut di depan nisan tanpa nama, hatinya terasa penuh. Ia menutup mata perlahan, menarik napas dengan tenang. Ardi mengangkat kedua tangannya, ia mulai berdoa dengan tulus. Doa itu sederhana, namun keluar dari hati. Ia mendoakan perempuan itu. Ia mendoakan semua jiwa di kuburan tua. Ia meminta agar mereka diberi ketenangan dan diterima dengan damai. Angin berhembus, lembut, tidak lagi terasa dingin. Daun-daun bergoyang perlahan. Seolah ikut mendengar doa, udara di sekitar Ardi berubah menjadi lebih ringan. Ardi membuka mata perlahan. Ia melihat bayangan samar. Perempuan itu berdiri di kejauhan. Wajahnya terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi luka. Perempuan itu mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Perlahan bayangan itu memudar. Tidak ada rasa takut, hanya kelegaan. Kuburan tua kembali sunyi, namun terasa damai. Ardi duduk diam beberapa saat, menikmati keheningan. Ia menyadari satu hal, tidak semua yang gaib ingin menakuti. Sebagian hanya ingin didengar dan diingat. Malam itu, Ardi meninggalkan kuburan tua. Ia melangkah tanpa rasa berat. Langkahnya terasa ringan. Pagi datang dengan kabut tipis.
Cahaya matahari perlahan muncul. Ardi kembali ke kuburan itu bersama beberapa warga desa. Mereka membawa peralatan sederhana dan bunga. Warga mulai membersihkan area kuburan, rumput liar ditebas, nisan yang miring diperbaiki, doa dipanjatkan bersama untuk semua yang telah pergi. Tanpa terkecuali, nisan tanpa nama itu diberi tanda sederhana. Bukan untuk mengenang masa lalu, namun untuk menghormati. Sejak hari itu, kuburan tua berubah. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi bisikan. Warga kembali berziarah dengan hati yang tenang. Ardi bersiap meninggalkan desa. Ia menatap kuburan itu untuk terakhir kali. Ia tersenyum kecil dengan rasa syukur. Kuburan tua bukan tempat terkutuk. Ia adalah pengingat bahwa manusia bisa melukai, bahkan setelah kematian. Dan pelajaran terbesar dari tempat itu bukan tentang ketakutan, melainkan tentang ingatan. Karena yang paling menyeramkan bukanlah arwah yang tertinggal, melainkan manusia yang memilih melupakan.